Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku seperti dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Dekat cita-citaku. Bina Iman melalui YouTube. Anak-anak diharapkan tetap sehat, tetap semangat untuk menghadapi ulangan akhir semester ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita hari ini. Tundukkan kepala anak-anak, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, dan menolong anak-anak kami yang besok tanggal 5 Juni akan menghadapi ulangan ini bersama Tuhan. Kiranya Tuhan tulus mereka dengan kuasa dari agar anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, sehingga dapat mengerjakan ulangan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi Bina Iman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Hati-hati mendengarkan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
Puji Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semuanya ya. Ya, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Terus harap kalian sudah menyiapkan Alkitabnya dan juga sudah menyiapkan hatinya dan pikirannya untuk bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita hari ini mau belajar dari kitab Surat Yakobus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah yang saat ini Tuhan berikan kepada kami, di mana kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam pembinaan iman. Berkati untuk Bapak dan Ibu guru beserta anak-anak dari PAUD, TK dan juga SD, supaya firman ini dapat menolong kami untuk kami dapat melakukan dan mempraktekkan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Ya, hari Senin kita akan menghadapi ujian untuk yang kakak SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau kakak kelas 6 sudah selesai nih. Jadi sekarang untuk kakak kelas 1 sampai kakak kelas 5 ya, kayak DTK. Nah, gimana perasaan kakak kelas 1 sampai kelas 5 untuk menghadapi ujian? Pasti merasa deg-degan. Nah, karena ujian semester ini adalah ujian kenaikan kelas ya. Nah, kalian harus bisa mempersiapkan apa saja yang harus kalian siapkan, yaitu semangat dulu, terus harus rajin belajar ya. Sudah dapat kartu ujiannya? Nah, di belakang kartu ujian itu ada jadwal. Nah, anak-anak bisa melihat jadwalnya apa untuk hari Senin. Berarti hari Minggu atau hari Sabtunya malam ini nanti anak-anak bisa belajar, mulai menyicil pelajaran yang akan kalian pelajari ya, sesuai dengan jadwal besok ujiannya apa. Nah, begitupun hari ini kita akan belajar nih tentang ujian juga dari kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat.
Firman Tuhan berbunyi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, anak-anak, bukan hanya anak sekolah nih yang harus mengikuti ujian. Anak-anak sekolah dari tahun ajaran baru, di pertengahan semester ada penilaian tengah semester. Anak-anak mendapatkan ujian. Apa yang sedang anak pelajari, anak-anak dites sama bapak atau ibu guru. Kira-kira pelajaran yang sudah kalian pelajari itu kalian mengerti apa tidak, paham apa tidak, sehingga ada ujiannya. Nah, itu keberhasilan. Begitupun di dalam kehidupan kita manusia. Pada saat kita ada di dalam dunia ini, kita juga mendapatkan ujian. Anak-anak ikut sekolah minggu, belajar tentang firman Tuhan. Papa mama juga belajar firman Tuhan. Nah, belajar firman Tuhan itu kan mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan anak-anak dan papa mama dan kita semua mendapatkan ujian. Ujian itu adalah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, ujiannya bukan dalam bentuk tertulis, tetapi dalam setiap masalah yang dihadapi ataupun sesuatu yang membuat hati kita mungkin ada rasa jengkel, itu juga adalah suatu ujian. Nah, anak-anak belajar tentang firman Tuhan, tentang mengampuni. Tiba-tiba ada temanmu yang bikin jengkel. Nah, firman Tuhan itu kira-kira bisa nggak kalian pahami? Bisa nggak kalian praktekkan? Oh, bisa. Berarti kalian lulus ujiannya. Berarti kalian bisa berhasil. Firman Tuhan yang tentang mengampuni kalian bisa berhasil. Nah, masih banyak lagi nih firman Tuhan yang sudah kalian pelajari ya. Tentang hormatilah ayah dan ibumu. Nah, menghormati itu banyak ya. Kalian tidak membantah perkataan orang tuamu, atau kalian disuruh orang tua untuk belajar, kalian malas-malesan. Nah, itu kira-kira sudah belum mempraktekkan firman Tuhan tentang menghormati orang tua? Nah, jika anak-anak bisa bertahan di dalam ujian dengan cara anak-anak tekun melakukan semua yang sudah dipelajari dan kalian melakukannya, bahwa kalian itu akan berhasil. Sama pada saat kalian nanti hari Senin kalian akan mengikuti ujian asesmen sumatif, yaitu untuk kenaikan kelas. Nah, ujian yang akan kalian dapatkan itu banyak ya, apalagi yang masih masuk di dalam tema. Itu di dalam satu tema itu ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, ada pelajaran untuk kelas 2 dan 3, ada matematika, ada IPA, ada IPAS di situ ya. Nah, itu banyak sekali yang harus kalian pelajari. Nah, kira-kira kalian ada rasa bersungut nggak di situ? Ada ingin marah nggak? Nah, tetapi jika kalian tekun sudah mempelajarinya, percaya deh bahwa kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Firman Tuhan ayat yang keempat dikatakan juga bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, kalau anak-anak tekun di dalam belajar, bahwa kalian akan mendapatkan hasil. Seperti pohon, nah, kalian suka buah apa nih? Misalnya apel. Pohon apel itu tidak akan bisa mendapatkan buah yang baik jika tidak dirawat, jika tidak diberikan pupuk, jika tidak diberikan yang terbaik buat pohon itu. Nah, tetapi kalau pohon
pohon itu dirawat dengan baik, dan pohon apel itu akan menghasilkan buah yang terbaik. Begitupun dengan Bu Ros dan anak-anak semuanya. Jika kita tekun di dalam kehidupan kita, tekun membaca firman Tuhan, tekun beribadah, tekun yang sekolah belajar, ya. Nah, kalian juga akan mendapatkan hasil buah yang terbaik. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan buah yang tidak baik. Nah, firman Tuhan juga dikatakan bahwa buah itu adalah buah yang sempurna dan utuh. Nah, ya, buah yang sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini begitupun kita, ya, anak-anak yang percaya akan Tuhan. Kalau kita tekun di dalam firman Tuhan, firman sudah kita dengar, maka kita harus mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat yang ke-6, jika anak-anak merasa bahwa tidak mampu nih, menganggap bahwa nanti soal ujiannya sulit. Nah, ayat yang ke-6 nih, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah dia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, ini anak tidak usah bimbang. Kalau kalian sudah tekun untuk belajar, tekun melakukan semuanya, percaya bahwa kalian pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang penting kalian jaga sikap hati kalian. Pada saat kamu menghadapi ujian, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kalian juga tidak usah melihat kanan kiri, melihat temanmu. Kalau sudah cepat selesai berarti itu dia jawabannya benar semua, belum. Ya, tetapi kalian sudah percaya diri dulu, kalian bahwa yakin, kalau sudah berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, begitupun dengan kita, ya. Jadi anak-anak, pada saat kita dalam ini juga kita melakukan ujian, kita juga harus tekun di dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Kalian belajar firman Tuhan sekolah minggu dan juga di sekolah. Oleh karena itu, firman yang kalian pelajari, mari kita akan praktekkan. Karena itu yang Tuhan inginkan yang dapat kita perbuat. Ya, kita harus bisa berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini yang bukan menjadi anak-anak Tuhan. Kita memiliki kualitas yang sangat-sangat tinggi dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, mari kita bisa dapat naik kelas setiap waktunya. Setiap hari kita akan mengalami ujian. Oleh karena itu, kita harus bisa naik kelas, ya. Naik kelas setiap waktunya. Karena kita harus bergantung penuh kepada Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan berusaha membaca kembali di dalam ayat ketiga, ini yang menjadi ayat hafalan kalian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ya, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, terhadap iman yang kita miliki. Nah, kita harus bisa tekun, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita memiliki sikap hati yang benar dan juga hidup yang memuliakan nama Tuhan setiap hari. Mari kita akan berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk kami dapat tekun di dalam kehidupan kami. Berkati untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 SD yang akan menghadapi ujian pada hari Senin selama 1 minggu. Kami semua berkati mereka supaya mereka mempersiapkan hati mereka, pikiran mereka
juga khususnya memberikan mereka semangat untuk mereka menghadapi soal-soal ujian nanti Tuhan, supaya mereka dapat berbagi waktu untuk mereka belajar. Terima kasih Bapak, dengan ketekunan yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan buah yang manis, buah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saatnya anak-anak mendengarkan persembahan pujian. Gitu ya. Dari siapa ya? Yo, dari siapa? Dari kelas 3 kayaknya. Oh, kelas 3. Ya. Oke, untuk Ananda kelas 3, silakan mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Luar biasa sekali ya, anak kelas 3 yang sudah memuji buat Tuhan Yesus ya, gitu ya. Ya, anak jangan lupa, karena besok hari apa, gitu ya? Hari Minggu. Iya, kalau hari Minggu, gitu ya kemana? Biasanya ibadah. Iya, anak-anak juga begitu ya. Anak-anak harus ibadah, mempersiapkan diri hari Minggu. Jangan lupa di gereja Baptis Sandi menunggu anak-anak untuk sekolah minggu. Ya, gitu ya. Di gereja lain juga kalau ada sekolah minggu di mana wajib sekolah minggu ya. Oke, siap anak-anak ya. Dan setelah itu di Senin ada apa lagi, gitu ya? Apa ya? Oh, sepertinya kita ada hal istimewa nih. Apa ya, Bu? Ayo, jangan lupa tetap semangat, tetap siap menghadapi ulangan akhir semester. Sekarang ganti namanya loh ya. Apa? Asesmen sumatif. Tetap semangat anak-anak untuk mengerjakan asesmen mulai tanggal 5 Juni. Dadah. Karena Dia penolongku, takkan ku lelah. Sekolah tiap hari takkan ku lengah.
belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku seperti dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus